ada 4 desa yang mendapat program atau kerjasama itu, dan memang output yang mereka inginkan adalah adanya satu peraturan untuk melindungi mamalia laut dugong yang memang saat ini menurut data mungkin sudah hampir punah. Kita banyak masalah itu di sampah ya Kak, semua sampah dibuang di laut. Jadi saya rasa mungkin peduli dulu untuk sampah ini tidak dibuang di laut. Malahan kami di Mahu sekarang ini sudah ada dalam satu layanan untuk sampah, untuk tidak lagi dibakar atau dibuang tetapi semua diolah untuk di satu tempat seperti itu. Jadi hal-hal ini yang memang kami inginkan bisa dilakukan dari kami di desa yang kecil, mungkin bisa terdampak bagi teman-teman dari negeri-negeri lain atau juga para pemimpin yang ada, terlebih khusus mungkin di Pulau Saparua dulu seperti itu. Hai kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker bersama saya Tio Nugroho. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan informasi, kemudian juga edukasi yang tentu saja inspiratif buat kalian semua dimanapun kalian berada. Nah kawan Kekers, senang sekali hari ini kita akan bicara mengenai Laut Maluku yang bukan hanya soal air dan juga ikan, tapi juga bagaimana manusia itu memilih untuk menjaga atau membiarkannya rusak. Nah, dugong mungkin jarang terlihat, tapi keberadaannya itu sangat menentukan kesehatan laut. Di balik upaya perlindungannya ada cerita kepemimpinan dan juga perjuangan, sekaligus juga kebersamaan warga negeri Mahu yang harus kita bahas hari ini. Nah, topik kita hari ini adalah cerita di balik peraturan perlindungan dugong, dan tentu saja di sini Tio tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita ada Ibu Christina M. Lawalata SE. Beliau ini adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Selamat datang Ibu di RRI. Selamat datang. Apa kabarnya Ibu? Sehat, baik ya. Oke. Nah Ibu Christina ini berarti asalnya dari Saparua? Iya, dari Saparua. Dari Saparua. Berarti Iya, ini Mahu. langsung berlayar dari sana ke Iya. Ambon? Oh ya? Wah. Dari Saparua langsung ke sini. Di Saparua langsung ke sini teman-teman. Itu menempuh perjalanan berapa lama? Laut 1 jam. Laut 1 Ya. jam? Oke. Tapi dari Saparua ke pelabuhan dekat kan ya? Setengah jam Setengah dengan jam. mobil. Oke. Ya. Itu dia. Kita harus apresiasi Ibu Christina. Sapanya siapa Ibu biasanya? Ina. Ibu Ina? Ina. Oke. Ina. Ina? Ina. Ina? Ya. Oke, berarti aku panggil Ibu Ina aja ya, Ibu Ina. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin congratulations Ibu atas penghargaannya di Ocean Legacy Award 2025. Waktu itu dinobatkan di Bali ya. Terima kasih. Oke. Dulu waktu itu apa yang dirasakan Ibu? Ya, yang pertama bersyukur karena dikasih kesempatan yang mungkin orang lain juga mungkin tidak, tetapi bersyukur sekali diberikan kesempatan itu oleh Coral Triangle Center, CTC, dan yang pasti senang dan juga bangga karena bisa ada di satu momen penghargaan kepada tokoh yang memang punya kepedulian terhadap konservasi laut. Mungkin salah satu dari sisi kepemimpinan perempuan, walaupun kita di taraf lokal, tetapi saya boleh berkesempatan untuk itu. Oke, dan itu berarti penghargaannya secara internasional gitu ya? Ini memang untuk Yayasan Coral Triangle Center, dan memang bukan saya sendiri, tapi juga ada dari beberapa negara yang memang ada di kawasan segitiga terumbu karang. Oke, luar biasa sekali. Dan Ibu mewakili Maluku. Iya, kalau bisa dibilang seperti itu. Seperti itu. Ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat di belakang udah ada tayangan ya dari kemarin ini saat Ocean Legacy Award 2020 Ibu ya. Wow, keren sekali. Laut adalah hidup, budaya, dan masa depan, sehingga untuk menjaganya diperlukan tanggung jawab bersama. Wah, itu yang Ibu sampaikan saat di sana. Iya. Oke. Nah, kemudian Ibu, kalau di dalam artikel yang saya baca itu juga disebutkan peraturan negeri ini itu berawal dari program Kalesang Dugong sejak tahun 2013. Nah, apa yang pertama kali itu membuat Ibu dan juga masyarakat negeri Mahu tertarik untuk terlibat dalam hal itu? Ya, program Kalesang Dugong ini
masuk ke Kecamatan Saparua yang dilakukan oleh Yayasan Coral Triangle Center di tahun 2023. Ada 4 desa yang mendapat program atau kerjasama itu, dan memang output yang mereka inginkan adalah adanya satu peraturan untuk melindungi mamalia laut dugong yang memang saat ini menurut data mungkin sudah hampir punah. Dan kami dari masyarakat di Mahu awalnya memang sudah punya inisiatif untuk membuat satu peraturan secara umum, yakni untuk perlindungan sumber daya alam, baik itu di hutan, darat, tetapi juga laut dan pesisir. Dan ketika berkesempatan berkolaborasi dengan Yayasan Coral Triangle Center, tetapi juga bermitra dengan Yayasan Baileo Maluku, yang tadi dikatakan bahwa mereka menginginkan outputnya adanya suatu peraturan untuk melindungi dugong ini, maka kesempatan ini kami ambil. Karena memang sudah ada inisiatif dari pemerintah dan masyarakat di sana untuk harus adanya satu peraturan perlindungan sumber daya alam. Karena kami pikir bahwa saat ini sumber daya alam itu harus dijaga, dilestarikan untuk kehidupan anak cucu ke depan. Jadi kesempatan emas ini kami ambil dan bersyukur karena boleh berhasil untuk menyusun peraturan ini didampingi oleh Yayasan Coral Triangle Center bersama Baileo Maluku. Oke, keren sekali ya, Crankcakers ya. Nah, kalau mungkin boleh diceritakan secara singkat Ibu, penghargaan yang diterima kemarin itu sebenarnya itu tentang apa? Apakah juga dan mengapa mungkin ya Negeri Mahu itu bisa terpilih? Ya, jadi memang penghargaan ini lagi-lagi dengan CPC karena memang kita disebut champion. Karena dari beberapa negeri yang memang didampingi untuk adanya satu peraturan, bahkan keberhasilan dari program Kalesang Dugong ini hanya Mahu, khususnya di Saparua, tetapi juga ada beberapa teman-teman, ada juga dari Banda, bahkan juga secara di daerah Maluku, Pak Kepala Dinas Provinsi Maluku juga, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, beliau juga mendapat penghargaan ini. Dan mungkin ini salah satu aksi kecil kita di taraf lokal yang memang peduli tentang laut dengan sisi kepemimpinan dari sisi kepemimpinan seorang perempuan boleh mengarahkan masyarakat untuk bisa melahirkan satu peraturan memang secara umum, tetapi di mana dugong itu dimasukkan dalam peraturan ini. Oke, berarti perlindungan dugong ini masuk ke dalam salah satu peraturan untuk melindungi ekosistem yang ada di Negeri Mahu ini juga gitu. Tadi sempat disebutkan juga ada Banda. Iya, Banda. Atau ada mungkin beberapa negeri lainnya juga yang diarahkan juga untuk membuat peraturan negeri ini. Terus kalau menurut Ibu sendiri, apa yang membuat Negeri Mahu itu bisa sampai di tahap itu dibandingkan dengan negeri-negeri lain? Iya, mungkin kami terbuka untuk menerima program Kalesang Dugong ini dan setiap tahapan itu diikuti dengan baik, bahkan pendampingan yang diberikan kami juga sama-sama dengan Yayasan CTC dan Baileo Maluku, akhirnya berhasil untuk itu. Dan memang masyarakat di sana berkeinginan besar yang tadinya dikatakan bahwa menginginkan adanya satu peraturan, makanya peluang ini tidak disia-siakan. Dan sejujurnya tahapan pembuatan peraturan ini begitu rumit dan selama 1 tahun 3 bulan peraturan ini bisa berhasil ditetapkan dari tahapan-tahapan yang boleh dilalui sesuai dengan peraturan pemerintah. Seperti itu. Oke. Terus dari situ bagaimana tanggapan masyarakat dari Negeri Mahu sendiri terkait dengan adanya peraturan ini? Ya, mereka menerima dan juga pro, artinya bersama-sama, karena tahapan-tahapan itu salah satunya juga adanya duduk secara bersama, membahasnya dari sekedar masih cuman materinya, tetapi sampai kepada apa sanksi atau denda-denda yang nanti diterapkan, kita juga secara bersama-sama. Jadi memang bukan saja kami pemerintah, tetapi bersama juga dengan masyarakat boleh melalui tahapan-tahapan itu.
sehingga akhirnya peraturan ini bisa kami buat, bahkan juga dievaluasi, dibawa ke bagian hukum Kabupaten Maluku Tengah untuk disahkan oleh Pak Bupati Maluku Tengah, sehingga memang legalitasnya benar-benar ada, bukan cuma diterap di desa atau di negeri, tetapi memang itu sudah melalui tahapan-tahapan yang semestinya. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang sekarang peraturan itu juga sudah di ACC sama Bupati, sekaligus juga sudah diterapkan di seluruh wilayah Maluku Tengah gitu ya Bu ya? Masih maksudnya untuk peraturan desa Maluku ya di negeri ya. Oke, Ibu, tapi sebelumnya latar belakang dari dibentuknya peraturan ini itu apakah dulu ada yang melakukan misalkan pemburuan dugong atau apa sehingga memunculkan inisiatif untuk akhirnya membentuk peraturan negeri ini, atau ini itu adalah bagian dari sebenarnya sudah ada dugong itu sebagai spesies yang dilindungi secara adat di negeri Mahu yang kemudian dibikinlah secara legalitasnya, dibikinlah peraturan negeri gitu Bu? Ya, untuk peristiwa sampai pada tahap tingkat pembunuhan itu memang tidak ada, tetapi memang benar-benar mamalia ini ada di sekitar laut, khususnya di kawasan negeri Mahu, dan yang tadi mungkin tanggung jawab moral untuk bisa melindungi habitat ini atau mamalia laut ini yang memang sudah hampir punah, dan itu mungkin kesadaran dari masyarakat bahkan ditopang oleh kami pemerintah, dan dengan adanya program Kalesang Dugong ini, karena memang awalnya ya tadi kami berpikir hanya sekedar umum untuk habitat, untuk perlindungan darat, laut, semua sumber daya alam, tetapi karena substansinya bahwa ada program Kalesang Dugong ini, makanya peraturan negeri itu dibuat seperti itu. Oke. Nah, dalam artikel itu disebutkan kalau misalkan peraturan negeri Mahu ini tidak hanya soal dugong kayak yang tadi disebutkan sama Ibu ya, perlindungan sumber daya alam. Nah, mungkin boleh didetailkan Ibu, perlindungan sumber daya alam darat lautnya itu seperti apa? Ya, yang pasti yang pertama hutan, yang berikut darat ini, karena kami juga di sana punya sungai untuk habitat di dalam sungainya, dan yang terpenting adalah laut, bakau, dan semua yang ada di pesisir laut, seperti itu. Oke. Jadi memang peraturan negeri ini itu difokuskan untuk melindungi ekosistem yang ada di darat, kemudian di sungai juga, termasuk juga mungkin pembatasan pemburuan tapi penangkapan ikan gitu ya Bu. Semuanya seperti itu. Oke. Nah, kalau aku nggak salah juga disebutkan ada bank sampah juga dimasukkan sebagai upaya perlindungan laut ya Ibu ya? Iya, karena memang kondisi sekarang ini banyak, mungkin di desa-desa banyak yang buang sampah ke laut, dan memang hal ini juga kami pikirkan supaya melarang jangan buang sampah ke laut, karena kalau sampah di laut pasti mencemarkan laut, dan inisiatif kami di sana lewat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, boleh menghadirkan satu, itu disebut unit usaha bank sampah, tetapi masih berfokus pada pengumpulan sampah plastik. Seperti itu. Jadi memang tetap dia berhubungan dengan perlindungan di laut, karena tidak lagi sampah itu dibuang di laut. Ya. Dan akhirnya dari bank sampah itu juga akan melakukan kayak recycle gitu juga ya Bu ya? Iya. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Dan sejauh ini Bu, perubahan apa yang sudah terasa sejak adanya peraturan negeri ini setelah diterapkan? Ya, yang terasa sangat untuk pencemaran laut itu memang sudah tidak lagi, masyarakat tidak lagi membuang sampah di laut, tetapi juga ada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini seperti mengambil bakau secara sembarangan, tidak lagi, atau mengambil biota-biota air sungai yang ada, sudah tidak lagi, karena memang sudah ada peraturan dan pasti ada denda atau sanksi yang diterapkan. Oke, kalau boleh tahu denda atau sanksinya itu apa aja Bu? Bersifat sosial, tetapi juga dengan nilai uang. Oke.
Wow, jadi otomatis juga masyarakat negeri Mahu lebih disiplin gitu Iya, ya, sekaligus juga lebih aware dengan lingkungan sekitar, iya, laut, sungai, dan juga hutan yuk. Nah, Ibu, penghargaan Ocean Legacy Award ini diberikan kepada 15 tokoh inspiratif. Nah, apa nih ya pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk kalau misalkan negeri kecil di Mahu itu tuh bisa diakui dunia? iya. Mungkin bagi kami ketika ada kesempatan-kesempatan dan peluang itu harus diambil karena kesempatan itu tidak datang dua kali dan walaupun kami desa kecil tetapi kita punya kepedulian untuk menjaga lingkungan walaupun itu bagi orang lain belum seberapa tetapi dia berdampak luas bagi perlindungan sumber daya alam terlebih khusus laut. Oke, oke, wow. Berarti memang dari hal kecil ya, Ya, meskipun kita hanya wilayah kecil di bagian timur Indonesia, tapi kita juga punya kontribusi ya, yang besar buat menjaga ekosistem di sekitar kita, laut, darat, seperti itu. Nah, Ibu Ina ya. juga menjadi bagian dari forum regional CTI CFF Women Leaders Forum di Kepulauan Solomon ya Bu ya? Iya, Oke. Nah, dan itu juga menyatukan perwakilan dari 6 negara negara segitiga karang tadi ya sempat tiga mention ada Indonesia, Indonesia. Malaysia, Papua Nugini, Filipina, kemudian Kepulauan Solomon dan juga Timor Leste. Ya, Bersama dengan mitra strategis dan juga pemimpin masyarakat serta juga organisasi regional. ya, Dengan tema dari Asia Tenggara ke Melanesia merayakan Resilient Voyage of Our Women Leaders. ya. Oke, nah apa yang membedakan forum ini dibandingkan kegiatan konservasi yang pernah Ibu lakukan atau ikuti sebelumnya? Ya, jadi yang membedakan karena ini sudah forum Regi? regional, makanya eh, eh, capaian tersendiri yang boleh dirasakan. Dan ini memang keberlanjutan dari eh, awards yang kemarin sebelumnya di Bali dan CTC lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung dengan teman-teman terlebih khusus perempuan dari 6 negara segitiga terumbu karang yang tadi dikatakan untuk ada dalam satu forum eh, pembelajaran perempuan kita berbagi pengalaman bagaimana dari sisi perempuan ada aksi-aksi yang memang boleh dilakukan sehingga berdampak untuk konservasi laut. Jadi mungkin saya dari sisi kepemimpinan perempuan seperti itu. Oke, berarti di sana juga bertemu dengan orang-orang dari beberapa negara Negara, dan ya. semuanya perempuan ya, Ibu? Iya, semua perempuan. Wah, keren sekali. Jadi memang sekarang istilah emansipasi wanita Iya, itu nyata ya, Ibu ya. iya. Nah, terus juga dalam forum tersebut dibahas kalau misalkan implementasi kebijakan gender equality dan juga social inclusion itu ada di situ ya. Iya. Gimana penerapan prinsip dari kesetaraan gender itu, Bu? Sudah atau akan diterapkan di negeri Mahu? Iya, jadi saya rasa bahwa kesetaraan gender sudah diterapkan di Mahu dengan adanya saya sebagai pemimpin perempuan. Karena memang selama ini di desa atau di kampung-kampung memang orang perempuan itu jarang ya untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi dengan adanya saya sebagai seorang pemimpin di desa Mahu sudah menunjukkan bahwa kita sekarang ada dalam kesetaraan gender. Dan di sana perempuan juga punya eh, kepedulian untuk semua hal yang boleh dilakukan dalam proses pembangunan dan malah dalam kegiatan-kegiatan untuk adanya peraturan negeri ini kami lihat bahwa yang lebih banyak itu partisipasi perempuan dia dibandingkan dengan laki-laki seperti itu Kak. Iya. Oke, tapi sebelumnya apakah ada pemimpin-pemimpin yang perempuan juga Ibu di negeri Mahu? Belum ada. Bahkan saya salah satu pemimpin perempuan di Kepulauan Lease untuk Pulau Saparua, Nusa Laut, dan Haruku. Untuk Kepulauan Lease, saya mungkin pemimpin perempuan. Kalau ya untuk sekarang, tetapi sebelumnya mungkin ada di desa-desa yang lain atau negeri-negeri yang lain. Ya seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya. Kalau kita lihat kan juga mungkin budaya patriarki di Iya, Maluku itu kan juga masih ada iya, kayak Ibu ya. Tapi dengan adanya Ibu duduk di sana sebagai salah satu pemimpin perempuan itu membuktikan kalau misalkan
masyarakat juga sudah mulai aware gitu kalau misalkan perempuan itu bukan cuman urusannya di dapur, di sumur aja. Itu. Nah, dari 6 negara yang hadir, Bu, adakah praktik atau inovasi dari negara lain yang menurut Ibu tuh bisa diadaptasi di Mahu? Iya, eh, pengalaman yang didapat memang ketika belajar bersama dengan teman-teman dari beberapa negara, ada hal-hal yang memang bisa kami adaptasi, terlebih khusus seperti dari mereka yang di Malaysia, mereka sudah membuat eh, eh, karena di sana yang datang itu mewakili perempuan yang punya usaha, tetapi eh, lebih ke eh, apa kayak macam bahan dasarnya memang itu dari semua habitat yang ada di laut, dan ada punya produk-produk yang baik, yang bagus, yang bisa dipasarkan. Nah, itu mungkin menjadi eh, contoh bagi kami, terlebih khusus saya, untuk nantinya diterapkan di negeri Mahu, tetapi juga beberapa negara yang memang mereka punya kepedulian untuk konservasi laut, pelindungan laut di sana. Ya, seperti itu, Kak. Oke. Ya. Kalau yang Malaysia tadi berarti ini lebih ke bagaimana memanfaatkan potensi ya Ya. lokal gitu. Dan itu tentu saja pasti bisa diadaptasi ya, karena saya yakin di negeri Mahu juga banyak sekali potensi yang bisa kita angkat. Karena sumber dayanya juga Maluku ini kan sangat kaya sekali, gitu kan ya Ibu. Nah, Ibu dikenal mendorong memberdayakan kelompok perempuan juga. Seberapa besar sih peran Ibu, peran perempuan ya dalam menjaga kawasan laut di negeri Mahu? Tadi kan Ibu menyampaikan kalau misalkan keterlibatannya itu kan juga sangat aktif gitu, perempuan-perempuan yang ada di sana. Seperti apa, Bu? Iya, jadi di sana juga kami berdayakan kelompok perempuan dari PKK Negeri Mahu, dan saat ini kami sementara menggalakkan untuk dari sektor pariwisata bagaimana mengembangkan tepi pantai yang memang ditumbuhi banyak bakau, dan juga potensi-potensi yang lain, ikan misalnya, memang dalam tahap untuk ke sana, dan saya rasa bahwa perempuan pasti banyak dilibatkan untuk hal-hal ini, seperti itu, Kak. Jadi memang dalam tahapan setelah kami ada dalam satu capaian bersama-sama dengan Yayasan Coral Triangle Pentar ini, seperti itu. Oke. Nah, Ibu, harapan apa yang harapan apa yang ada pada diri Ibu sekarang untuk negeri-negeri lain di Maluku soal perlindungan laut dan juga dugong? Ya, harapannya mungkin negeri-negeri lain bisa punya semangat, punya keinginan dan bahkan kepedulian seperti yang kami mau lakukan. Karena saya rasa bahwa kesempatan ini semua punya kesempatan untuk itu. Cuman keinginannya dan kemauannya saja. Jadi mungkin ada yang lain yang mungkin bisa mengikuti jejak kami di Mahu, supaya memang apa yang kami lakukan memang berdampak baik untuk sumber daya alam kita, terlebih khusus bagaimana menjaga laut. Walaupun itu bagi orang lain hal kecil, tetapi saya tadi katakan bahwa pasti berdampak besar untuk sumber daya kita di Maluku, seperti itu. Oke. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga laut apa, Ibu, mungkin? Yang sederhana mungkin mereka bisa taat untuk peraturan itu. Saya rasa pasti semua hal yang diinginkan akan tercapai, karena semua hal sudah diatur di peraturan negeri itu, Kak. Bisa taat. Iya. Bisa taat ya. Tapi kalau untuk mungkin masyarakat Maluku secara luas gitu, kira-kira hal kecil apa sih yang kita bisa lakukan untuk ikut berkontribusi menjaga laut? Iya, yang pertama saya rasa sekarang ini kita banyak masalah itu di sampah ya, Kak. Semua sampah dibuang di laut. Jadi saya rasa mungkin peduli dulu untuk sampah ini tidak dibuang di laut, seperti itu. Malahan kami di Mahu sekarang ini sudah ada dalam satu layanan untuk sampah, untuk tidak lagi dibakar atau dibuang, tetapi semua diolah untuk di satu tempat, seperti itu. Jadi hal-hal ini yang memang kami inginkan bisa dilakukan dari kami di desa yang kecil, mungkin bisa berdampak bagi teman-teman dari negeri-negeri lain atau juga para pemimpin yang ada, terlebih khusus mungkin di Pulau Saparua dulu, seperti itu.
Oke. Ya, Jadi ingat ya teman-teman ya, jangan membuang sampah di laut ya, karena laut itu juga bagian dari ekosistem kita juga kan. Kita aja makan ikan, ikannya dari ya. laut. Nah, itu dia. Nah, Ibu mungkin boleh dong kasih satu kalimat yang selalu Ibu pegang dalam menjaga laut dan juga sekaligus memimpin negeri Mahu. Ya, eh, mungkin dari saya, mari kita menjaga laut untuk masa depan anak cucu kita, tetapi baiklah kita optimis untuk hal-hal baik yang dilakukan. Dan ketika kita optimis, maka peluang-peluang yang ada itu bisa menjadi kesempatan yang baik untuk kita lebih maju. Seperti itu. Ya. Luar biasa sekali Bu Ine. Ya. Iya, sampai lupa namanya karena memang luar biasa sekali ya perjalanan dari Ibu Ine ini untuk mengkampanyekan, bukan cuma mengkampanyekan tapi punya aksi Ya. gitu untuk bisa menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, cerita hari ini itu mengingatkan kita teman-teman buat kalau misalkan menjaga laut itu tidak dimulai dari hal besar. Kadang ia lahir dari kepedulian sebuah negeri, keberanian seorang pemimpin, dan juga kesediaan masyarakat untuk bergerak bersama. Nah, selama kita mau menjaga, dugong itu akan terus ada dan laut juga akan terus memberikan hidup untuk kita. Terima kasih sekali Ibu Christina Sama-sama, terima kasih. sudah meluangkan waktu untuk Ya. main ke RRI jauh-jauh dari Saparua ya. Ya. Aku belum pernah sih ke sana, nanti mungkin Ya, aku ditunggu di Desember Saparua. main ke Desa Mahu ya Ibu ya. Dan terima kasih juga untuk kawan Kekers yang sudah setia untuk menyaksikan Sinar Keker. Terima kasih juga untuk Studio 51 dan tonton terus Sinar Keker, nyalakan loncengnya, like dan juga subscribe karena kita akan selalu menghadirkan konten-konten yang inspiratif setiap saat. Terima kasih dan sampai jumpa di Sinar Keker berikutnya.